Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Sobat Wisal TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kaum muslimin dimanapun berada. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali berjumpa dalam rangka kajian bersama Kitab Sahih Muslim karya Imam Muslim bin Al-Hajjaj rahimahullah taala bersama ustaz kita Ustaz Hendri Waluyo Sahbidallah taala. Waalaikumsalam Ustaz. Tamam, barakallahu fiik. Kaifa anta? Alhamdulillah. Insyaallah. Nafa'allahu bikum. Wa iyyak, barakallahu fiik. Lama sekali loh enggak ketemu Ustaz. Iya, nah, antum Pasti aja. banyak kejadian ini. Nah, barakallahu fiik. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini insyaallah kita akan membahas satu tokoh yang sangat fenomenal di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan tokoh ini keberadaan tokoh ini juga banyak mempengaruhi sejarah kaum muslimin. Nah, Dan siapakah tokoh tersebut? Insyaallah kita kaji bersama guru kita Ustaz Hendri Waluyo Sahbidallah taala. Falifadilati falyatafadhal mashkuran ma'juran. Syukran jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyika fi jannati khuldin. Ikhwani wa akhwati fillah. Saudara-saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, temanya gembong pendusta di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah tokohnya, siapakah dia, dan sejauh mana pengaruhnya dan apa relevansinya untuk kita bahas dalam kehidupan kita hari ini atau di zaman ini, karena hadis-hadis Nabi SAW itu kita ambil pelajaran darinya untuk kita bisa jadikan sebagai pegangan agar kita tercerahkan begitu ya. Nah, kita baca hadisnya. Nah, nggak apa-apa, coba Ustaz untuk baca dulu. Bismillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala Imam Muslim rahimahullah ta'ala fi kitabih Sahih Muslim. Haddatsani Muhammad bin Sahal At-Tamimi qala haddatsana Abu Yamani qala haddatsana Syu'aib an Abdullah bin Abi Husain qala Nafi' ibn Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala qadima Musailamatu al-kadzdzabu ala ahdi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinata faja'ala yaqul in ja'ala li Muhammadun al-amra min ba'dihi tabi'tuhu faqadimaha fi basharin katsirin min qaumihi فأقبل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس ابن شماس وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم قطعة جريدة حتى وقف على مسيلمة في أصحابه قال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ولن أتعدى أمر الله فيك ولئن أدبرت ليعقرنك الله وإني لأراك الذي أريد فيك ما أريد وهذا ثابت يجيبك عني ثم انصرف عنه. Baik, syukran jazakumullah khairan. Ini hadisnya dari Ibnu Abbas ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma habrul ummah, sahabat Nabi yang junior tapi jadi ulama ya yang mewarisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan bahwa qadima Musailamah al-Kadzdzab ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Musailamah mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Jadi datang dari Najd ya, dari Bani Hanifah. Jadi kabilahnya itu Bani Hanifah. Nah, Musailamah itu namanya Maslamah. Maslamah ibn Habib. Ya, disebut Musailamah sebagai bentuk tasghir ya, untuk mengecilkan. Nah, namanya Maslamah ibn Habib al-Hanafi dari Bani Hanifah. Dari Bani Hanifah yang mana nanti kita ketahui Musailamah ini mengaku Nabi di kemudian hari. Nah, makanya dikasih gelar Al-Kadzdzab. Sebelumnya nggak dapat gelar Al-Kadzdzab. Jadi di sini Ibnu Abbas mengatakan qadima Musailamah Al-Kadzdzab. Al-Kadzdzab itu pendusta yang pendusta. Jadi boleh saja menyematkan pendusta ya, kata-kata pendusta ini bukan ghibah. Nah, apalagi ia jelas-jelas berdusta atas nama Allah, atas nama Rasulullah. Karena Musailamah mengaku dapat wahyu juga, bahkan dia punya Al-Quran juga ya, bahkan dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad sudah bagi kekuasaan kepadanya. Nah ya, jadi qadima Musailamah al-Kadzdzab ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi diterangkan bahwa ada kemungkinan datangnya kedua kali ya. Jadi awalnya menampakkan Islam.
Nah, jadi masuk Islam tetapi ngasih syarat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa kata dia? Faja'ala yaqul, ya. Pas datang ke Madinah langsung mengutarakan keinginannya. Dan waktu datang itu ya, faqadimaha fi basyarin katsir. Dia min fi qaumihi, dia bawa follower banyak karena memang pengikutnya banyak ya. Karena dia itu punya keahlian dan pengikutnya banyak. Dia belajar ilmu-ilmu kanuragan. Kanuragan di sana namanya kanuragan. Jadi ilmu-ilmu sya'wadah, ilmu-ilmu perdukunan dan dia ya keahlian. Nah, jadi banyak orang tertipu, diterangkan oleh Jahid. Memang dia itu penipu ya, tapi ya kayak orang pinter lah. Kalau zaman sekarang kan ditakutin katanya orang pinter katanya. Nah, padahal katanya disebut orang pinter karena yang datang bodoh kan begitu. Nah, saya pinter bagi si bodoh, diterangkan oleh Jahil. Nah, Jahil itu tokoh yang umum ya, bahkan lebih ke Mu'tazilah kan dia. Dia menerangkan tentang salah satu perilaku si Musailamah ini. Kenapa dia banyak pengikutnya? Karena dia belajar sesuatu yang membuat orang itu kagum ya. Nah, jadi diterangkan oleh Jahil dalam kitab Al-Hayawan, faqad saha Musailamah fi aswaqil Arab, dia udah keliling-keliling di pasar-pasarnya orang Arab ya. Bukan cuma di Arab, bahkan di luar Arab. Hatta ta'allama minal hawati wal musya'wadin. Minal huwati wal musya'wadin, dia mengambil sanad, ambil ilmu dari para tokoh-tokoh tukang sihir, sulap gitu. Nah, turukon yastajir biha andor anna. Jadi cara-cara supaya orang kagum begitu kan ya. Masih ingat lah kita dulu, jadi supaya orang sama dia itu segan, bagaimana harus supaya orang itu kayak kelihatan wibawa dia sama orang, kan ada caranya begitu. Dan bisa orang yang jauh dari Allah atau jarang mengingat Allah itu bisa terpengaruh ya, termasuk hipnotis, termasuk itu betul adanya ya. Nah, tapi ada juga yang itu memang keahlian plus dia minta tolong dengan jin, berserikat dengan jin, dan memang keahlian ya. Nah, ya. Jadi supaya yastajri biha anzar annas kay yu'minu binubuwatihi. Karena dia sebelum dengar Nabi Muhammad dia udah banyak referensi, banyak baca. Nah, ya mungkin pintar juga ya, betul juga orang pintar. Karena dia banyak baca, akhirnya tahu tentang konsep nabi, kenabian nabi-nabi, makanya dia ketika Nabi Muhammad dengar, sudah punya referensi dia sebelumnya. Ya, salah satu perkataan dia nanti kepada Nabi Muhammad ya, asyrikni fin nubuwah ya. Nah, jadi berkata kepada Nabi Muhammad nanti dalam salah satu suratnya, min Musailamah Rasulillah ila Muhammad Rasulillah ya. Ya, dari Musailamah Rasul Allah kepada Muhammad Rasul Allah. Beda. Jadi Islam juga kan, Tuhannya Allah juga, ngakunya Allah juga ya. Nah, jadi min Muhammad Rasulillah min Musailamah Rasulillah ila Muhammad Rasulillah. Ala inni utitul amra ma'aka. Jadi dia sebelumnya udah belajar dan sudah tahulah cara-cara gitu ya. Saya juga sudah dapat wahyu sebagaimana kamu dapat wahyu. Nah, falakan nisful ardi walinisfuha. Kamu dapat setengah bumi, saya juga dapat setengahnya, bagi dua kata dia ya. Nah, walakin Quraisyan qaumun yadlimun, tetapi si Quraisy ini kok udah nantang ya. Quraisy ini kok nggak mau sih pedit dah istilahnya, nggak mau bagi-bagi sama dia. Nah, ya Nabi Muhammad membalas suratnya, farada alaihi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi risalah ja'a fiha min Muhammad Rasulillah ila Musailamah al-kadzdzab. Jadi kalau Islam tegas, ente pendusta ya pendusta ya. Kalau mereka kan enggak, yang penting dapat kekuasaan, dapat jabatan pakai bahasa-bahasa halus, dari Muhammad terus dari Musailamah Rasulullah kepada Muhammad Rasulullah. Jadi rela. Nah, ini juga mungkin salah satu metode sebagian orang rela, nggak apa-apa, semuanya benar kok. Semuanya benar. Mau melakukan apa aja semuanya benar, yang penting itu kontrak sosial disepakati sama semua orang ya. Dia rela ngalah,
kita enggak nyalain siapa-siapa. Justru ini kita harus menghormati semuanya. Ini benar, semuanya benar, nggak ada yang jelek katanya. Semuanya juga menuju Allah gitu. Mau nabi baru, mau apa, yang penting benar. Nah ini kan ajakan Dajjal nanti. Ya sama, Musailamah kadzab, Dajjal bosnya kadzab, karena nanti Dajjal itu juga ngaku nabi pertamanya. Kemudian nanti ngaku Tuhan. Dan itu akan dianggap biasa oleh sebagian manusia, bukan mungkin bisa jadi sebagian besar, yang memang udah nggak punya akidah. Jadi ikhlas saja, ya memang semuanya baik, semuanya benar, jangan ngaku paling benar. Itu kan konsep yang dipakai orang-orang yang nggak punya pendirian. Contohnya ketika Nabi di Mekah, itu orang-orang Quraisy rela aja. Kamu Rasulullah, kamu betul juga, tapi kita juga betul. Jangan nganggap kamu paling benar sendiri. Udah. Nah, Tuhanmu betul, kita banyak Tuhan juga betul. Kamu tauhid betul ya. Patung-patung juga ini betul. Kita mau pakai riba, kita mau makan mayit, kita mau makan darah, ya hak asasi lah. Semuanya betul. Nah ini kan ngeri. Nah jadi kayaknya banyak. Yang istilah ini kalau istilah influencer itu istilahnya humanity above religion. Kemanusiaan di atas agama. Ya, common good katanya. Common good. Yang penting good katanya. Yang penting baik. Justru yang tidak boleh itu Anda ngerasa benar, berarti Anda ciri-ciri orang yang salah. Ciri-ciri orang yang kaku. Bahasannya radikal. Nah, kalau mereka ngerasa benar. Iya. Nah, jadi ngelarang orang ngerasa benar, tapi konsep dia yang mengatakan semuanya sama itu benar, harus diikuti. Gitu. Ya persis kayak Firaun. Firaun itu ngelarang Nabi Musa ngajak manusia nyembah penguasa alam. Tapi Firaun nyuruh manusia nyembah dia. Ya enggak, kata Firaun, ma'alim tulakum ilahan ghairi. Tuh, enggak mau juga dia disekutuin. Saya enggak tahu bagi kalian Tuhan kecuali saya. Bayangin, itu kan sebetulnya terkadang ngelarang orang punya satu pendirian, dia juga sebetulnya memaksakan pendirian dia secara tidak sadar. Itu kan keyakinan. Masing-masing berjuang untuk keyakinan. Kenapa? Karena satu keyakinan akan membuahkan value, nilai. Kalau ini kan nilai kebebasan, semuanya boleh. Kan semuanya benar. Mau bebas, mau begini, mau begitu, ya. Yang penting dia suka, jangan dilarang. Nah ini yang ngeri, nggak ada sedapnya. Jadi nggak ada. Iya. Nah jadi ya kebenaran yang dia yakini semuanya benar kata dia. Nah jadi itu juga sebuah doktrin dan keyakinan. Jangan disangka itu bukan suatu keyakinan. Nah ini sama, Musailamah rela dengan bahasa seperti itu. Saya Rasulullah, kamu Rasulullah, bagi-bagilah. Nah, tapi Nabi Muhammad tidak mau. Nah, jelas Anda bukan Rasulullah. Nah, ya. Kenapa? Karena pakai syakwadah, dia pakai apa? Sihir, pakai. Sementara Nabi Muhammad melarang sihir, ya, melarang perdukunan. Nah, nanti kan bisa dilihat lah yang mengatakan semua benar nanti pakai jin, pakai dukun gitu, ya, pakai sesuatu yang jelas-jelas bertentangan dengan konsep keislaman. Nah itu dianggap benar juga. Nah oke. Jadi ya kisah, jadi ini berat sebetulnya, yang begini berat karena kalau bagi sebagian orang cocok ini, makanya nanti pengikut Musailamah yang banyak itu setia aja kepada dia karena ajarannya kayak bagus loh. Apa susahnya kata dia. Muhammad Rasulullah, ini juga Rasulullah, Tuhan sama-sama nggak kelihatan. Kan Nabi Muhammad ngaku, dia juga ngaku, apa susahnya? Nah, ya sekarang siapa yang kuat aja kata dia. Oke, fighting katanya. Ya, jadi susah juga. Bagi sebagian orang udah masuk. Yang seperti ini udah masuk. Semuanya benar. Muhammad Rasulullah, dia Rasul. Nanti mau ada ngaku Nabi lagi, ngaku Rasulullah ya enggak apa-apa. Makanya iya, nanti Dajjal ngaku dia Nabi, bahkan Tuhan pun enggak apa-apa. Bagi orang yang punya keyakinan yang penting baik. Yang penting baik. Nah, yang penting nggak merugikan, kan gitu katanya. Nah, seperti itu ya. Jadi itu dari dari Musailamah ke Rasulullah ke Muhammad Rasulullah, Musailamah Rasulullah. Nah, ini yang agak berat ya.
Nah, ya tapi kita harus punya pendirian. Nabi Muhammad mengajarkan konsep iman, syahadatu alla ilallah Muhammad Rasulullah. Salah satu bukti kita beriman asyhadu alla ilallah wa anna Muhammad Rasulullah, meyakini nggak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Lewat mana? Lewat firman Allah wa khatamun nabiyyin. Kemudian lewat hadis-hadis Nabi, la nabiyya ba'di. Nah, udah jelas dan ijma para ulama, para sahabat. Jadi nggak ada nabi setelah Nabi Muhammad, Nabi Muhammad akhir zaman. Tapi bagi orang yang membuka celah, ya nanti ditakwil semua. Masih ada mungkin. Karena khotamun nabiyyin itu maksudnya penghias para nabi. Masih ada nabi lagi. Khotam cincin katanya. Nah, jadi ada saja takwilnya. Padahal itu sudah ijma. Makanya dan ini relevansinya untuk kita bahas karena mungkin nanti beberapa waktu ke depan lagi akan ada lagi yang ngaku ini. Kenapa? Karena ngerasa ya kebebasan, semuanya bebas, yang penting kan nggak merugikan, seperti itu. Ya, yang Nabi khawatirkan setelah Nabi nanti akan datang salasun kadzabun, 30 pendusta. Nah, ya salah satunya pendusta paling besar ya nanti ad-Dajjal itu, yang pengaruhnya besar sekali, yang mana belum muncul saja Nabi Nuh sudah memperingatkan umatnya, Nabi Muhammad juga memperingatkan umatnya untuk hati-hati terhadap Al-Masih Ad-Dajjal, sehingga sebelum salam diperintahkan untuk berlindung. Padahal sosoknya belum muncul di tengah Nabi Muhammad, belum muncul di tengah para sahabat. Tetapi ini apa? Supaya ini jangan sampai berhenti di zaman Nabi Muhammad, harus disampaikan ke generasi berikutnya. Nanti kita nyampaikan ke yang kecil nanti udah besarnya. Terus nanti ketika sampai zaman itu datang, kita tetap punya warisan ilmu. Jadi nggak akan kena tipu hoax yang ngaku nabi atau ngaku Tuhan ini. Kenapa? Karena kita punya pendirian. Ada itu tadi warisan. Apa warisannya? Yaitu Quran, Sunnah itu yang terus diwariskan, disampaikan. Bahkan dibaca terus kan. Nanti diajarkan anaknya sholat, baca lagi. Nanti pas muncul beneran, kita siap punya landasan. Sehingga kita punya pendirian. Tapi beda dengan orang yang nggak punya landasan, nggak punya pegangan, udah nanti ya dia mau ngaku apa aja, yang penting baik, yang penting nggak merugikan. Apalagi kan katanya nanti bagi-bagi sembako kan, bagi-bagi makanan Dajjal itu, akhirnya kan banyak yang suka. Nah ini yang harus kita waspadai seperti itu, karena nanti intinya kedustaan itu bagaimana sih bisa mempengaruhi sebagian besar manusia. Nah, jadi apalagi kata Nabi di akhir zaman sanawat khoda'at, tahun-tahun penuh tipu-tipu kata Nabi. Yang betul dibilang salah, yang salah dibilang betul. Yang betul diasingkan, yang benar dimuliakan. Yang salah dimuliakan ya kan? Iya. Itu yusaddaq fiha al-kadhib wa yukadzdzab fiha shadiq. Nah, itu ya sebenarnya zaman dulu juga begitu. Nabi Muhammad yang benar dibilang dusta. yang bohong Abu Jahal dibilang betul. Ya tapi kan tergantung pengikutnya juga ya, tergantung pengikutnya. Tapi sekarang ada dan akhir zaman itu akan banyak sekali, sehingga kalau kita nggak punya nilai-nilai itu, seolah-olah memang kalau kita memandangnya bukan dari kacamata keimanan, itu susah. Nah, kita untuk membedakan mana yang benar, mana yang jujur, jadi akan berat. Apalagi ketika kebanyakan manusia sudah tidak punya pegangan. Nah, yang penting sih hidup nyaman seperti itu. Ya kita lanjut ini. Jadi Musailamah mengatakan in ja'ala li Muhammad al-amr min ba'dihi tabituhu. Kalau Muhammad mau ngasih jatah, ya dia nyerahkan sebagian kekuasaannya kepada saya ngikut dia. Nah, itu seperti dia tabituhu. Nah, ya jadi itu kan di sini faqadima hafi basyarin katsirin min qaumihi, banyak pengikutnya. Karena dia memang istilahnya punya keahlian begitu ya, punya kelebihan sehingga orang banyak ngikutin. Tadi diterangkan oleh Jahid tentang keadaan dia itu memang punya keahlian ya, terkadang pakai tipu-tipu juga. Retorika.
Nah, begini kisahnya yang lucu ini. Jahid nerangkan. Jadi apa namanya? Dia itu fakana yada'ul bayda fil khal muddah tawilah. Fatusbihu kal alakah tumattu. Jadi dia taruh telur, taruh di cuka. Lama-lama kan nanti kayak karet. Empuk ya. Empuk. Nanti dimasukkan botol. Lihat ini kan ada kan? Ya. Ya, jadi botol kan kecil mulutnya itu. Lihat nih telur nih cuy. Cuy, nih lihat, hadirin saksikan ya. Jadi telur yang udah agak lembek itu dimasukkan cuka lama, dimasukin botol, lihat. Nggak pacaran. Orang kan lihat, yang nggak tahu tekniknya. Ya nggak? Kayak di zaman Syekhul Islam Ibn Taimiyah itu ada para orang kebal-kebal itu anti api gitu ya. Jadi tapi sudah dilapisin semua badannya dengan cuka semua apa segala gitu. Jadi kena api nggak terlalu panas, tapi nggak bisa lama. Tapi kan seolah-olah nggak apa-apa. Ya. Ini nih terkadang digabungkan memang antara keahlian tipu dengan memang minta tolong jin. Nah, seperti itu ya. Nah, ya kita juga bisa begini, wah nanti pura-pura mencelat sendiri. Itu pun udah dekat, baru mencelatnya dari jauh nggak bisa juga. Ya, nah itu kan ada yang begini-begini tuh. Oke. Ya, jadi itu salah satunya. Terus apa? Kata Jahid salah satu. Jadi orang tuh ngelihat itu tuh kayak diterangkan ya, wa yakhda biha afham al-a'rab al-busata. Jadi orang-orang Arab yang masih deso gitu ya, ketipu. Nah, ya setelah gitu karena dimasukkan ke dalam botol kaca, botol kecil. Padahal udah lembek gitu telurnya. Boleh dicoba nanti ya, tapi jangan ngaku nabi. Cuma taruh telur di cuka lama. Nah, oke. Terus wasona at-ta'irat warqiyah. Naam, kama kanat tusamma bi raya syadan wa zama annahal malaika tanzil alaihi dzalika bi an atabiha fi laila dhalma asifatan wada'a fiha salasil farta'an nas wa zama anna man nadara ilaiha mada khutifa basaruhu. Jadi dia buat layang-layang ta'ira warqiyah. Itu kan lihat, jadi kecanggihan teknologi bisa untuk berbuat curang. Ya enggak? Nah, jadi ya sama, mau sain mau apa, kalau dia nanti dia bisa nyurangin kita. Kalau kita bodoh-bodoh amat. Makanya jangan terlalu rendah, karena kita takutnya ayo nanti begini, Janggungan dulu. Iya. Pokoknya ya intinya jangan polos gitu ya. Ya kita juga belajarlah dikit-dikit harusnya. Jangan nanti ya ini karena dia sudah baca, pinter ya, orang pinter. Banyak baca gitu cara-caranya gimana. Jadi buat layang-layang diterbangkannya di malam yang gelap, terus ditaruh lonceng-lonceng gitu, kerincing-kerincing, terus anginnya pas kencang-kencangnya. Nah itu tuh malaikat katanya kan, suara lonceng-lonceng gitu. Terus siapa yang lihat tuh bisa buta. Nggak ada yang berani lihat ke atas pada layangan. Coba kepikir nggak orang Arab main layangan? Zaman dulu kepikir di malam-malam. Jadi orang, wah ini itu malaikat suara gitu. Makanya kamu ngelihat nanti buta kamu. Jangan dilihat. Betul lagi. Oh iya ya. Persis kayak kuburan. Ini katanya kuburan wali. Kuburan apa banyak begitu. Terus digali kosong, nggak ada apa-apanya. Itu kan ada. Ada kan sempat viral. Jadi ada 2 kubu. Itu di berita itu resmi. Ya. Ini kuburan bahari ini katanya. Dihias-hias semua orang datang situ. Pas digali kosong, nggak ada apa-apa. Sendal pun nggak ada, sendal jepit pun nggak ada di dalamnya. Nah itu kan, itu apa maksudnya coba begitu? Membohongin orang supaya, iya kita doain. Orang yang sudah meninggal dalam situ doain ya. Ya tapi orangnya nggak ada. Kan ditipu udah jauh-jauh datang. Nah belum lagi kalau salah nanti takutnya ke situ mau tolong dong sampaikan sama Allah, atau jangan-jangan dia terpaut kalau di situ khusyuk doanya, kalau di masjid nggak khusyuk. Ini kan berbahaya untuk akidah seorang muslim. Nah, jadi ya memang menipu itu asik ya. Nah, untuk entah itu untuk memperkaya diri atau untuk ya kebanyakan kalau ini sih jelas untuk memperkaya diri, karena dia minta tanah kepada Nabi Muhammad. Suruh bagi-bagi kekuasaan. Nah, terus ya memang pinter ya. Kalau
kalau kurang pintar juga nggak ada yang ikut ya. Sampai dia bisa nulis juga yang mirip-mirip wahyu. Nah, jadi fil, surat Al-Fil, dia juga sudah tahu konsepnya. Dibuat yang mirip lah, fil wa ma adraka ma fil anfuhu tawil. Nah, fil gajah, apa itu gajah? Kamu tahu gajah hidungnya panjang katanya. Nah, jadi ya dibuat mirip-mirip gitu. Nah, ya itu diterangkan dan sahabat tahu ya. Jadi ada kisah namanya Amr bin As. Amr bin As itu orang yang cerdas. Ya, itu paling benci sama Nabi Muhammad. Nah, dia tahu juga tentang Musailamah, dia tahu karena pernah ketemu ya. Sebelum masuk Islam, Amr bin As ya, dia pernah ketemu sama Musailamah. Nah, ente dapat wahyu katanya, mada unzila ala sahibukum fi hadzal hin. Lagi dapat wahyu apa sekarang, kata Amr bin As. Nah, kemudian dibawakan surat. Nah, wal asr, apa namanya? Surat yang itu buatan Musailamah, ya wabar innama anta udun wassadar. Wabar itu kelinci. Wahai kelinci, wahai kelinci. Ya kan kayak jadi gimana gitu, ya wabar innama anti udunani wassadar. Ya kayak lagu TP aja jadinya. Kelinci, wahai kelinci, kamu itu hakikatnya cuma kuping dan dada. Nah, kan kelinci nampak kupingnya. Nah, jadi kata Amr bin As ketika dengar ya wabar, nah, innama anta udun wasodar. Kata kata Amr bin As, belum masuk Islam dia. Nah, kaifa taro ya Amr, gimana pendapatmu tentang surat ini? Kata Amr bin As, wallahi innaka la ta'lam anni a'lam innaka takdzib. Demi Allah, kan biasa ya, orang-orang musyrik zaman dulu bersumpah dengan nama Allah. Sekarang aja ada orang selain Islam sering nyebut demi Allah, apa sudah terbiasa ya. Nah, jadi wallahi innaka la ta'lam, demi Allah kamu itu tahu sebetulnya. Nah, kalau saya akan mendustakan kamu tuh udah tahu, pakai nanya lagi, jelas kamu itu ngarang-ngarang. Nah, karena ya dari segi dengarnya itu sudah aneh gitu, udah itu kayak ya wabar itu kayak sederhana sekali dan ya nggak terlalu bermakna. Ya bagus sih kalau untuk nyanyian TPA begitu. Apa namanya, anak-anak kecil itu. Tapi beda dengan wal asr innal insana lafi khusr. Nah, makanya itu yang susah diungkapkan. Jadi orang Arab, Tufail bin Amr. Jadi mau dibilang Quran kata Musailamah buatan Muhammad juga itu Quran. Kata orang-orang kan buatan. Tapi buktinya orang-orang Arab yang hebat-hebat kayak Tufail bin Amr. Ya termasuk Amr bin As sendiri ya. Khalid bin Walid. Itu orang-orang Arab yang paham bahasa Arab, sastra Arab itu menyatakan Quran itu beda memang. Akhirnya masuk Islam. Itu yang sampai sekarang itu nggak bisa dipecahkan dan sudah teruji dengan berjalannya waktu. Memang ada orang yang buat mushaf baru, ada beberapa orang buat Quran, saingan Quran ada, sampai sekarang ada, bisa dicari juga. Tapi tetap beda. Kenapa? Karena ini jelas karangan dia gitu. Adapun yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, satu, orang-orang jujur mengatakan itu bukan buatan Nabi Muhammad. Nah itu, walaupun itu tuduhan bahwa Muhammad yang membuat, tapi nggak terbukti. Nah itu kalau ya memang Nabi Muhammad yang menyampaikan, tapi Nabi Muhammad ngaku bukan buatan saya, dan Nabi Muhammad tidak bisa baca tulis, ya tahu huruf Nabi Muhammad menghitung begini, bulan itu 29 atau 30, tapi Nabi Muhammad tidak sebagaimana yang lain. Memang Allah Subhanahu wa taala setting seperti itu. Nah, ya, tetapi isinya sangat luar biasa. Dan ini yang susah dipecahkan. Makanya mau orang Arab, non Arab ketika baca Quran kok langsung tersentuh dia. Ya. Nah, para ahli ya, peneliti itu baca Quran masuk Islam. Orang cerdas. Ya. Nah, itu ya memang menunjukkan min indillah. Nah, bukan berarti nggak ada orang yang buat, banyak orang yang buat. Kan Allah tantang, buat satu ayat
bahkan satu surat. Nanti ada orang plak sudah buat Quran baru kata dia, Al-Furqan atau begitu, ya. Nah, ya tapi jelas buatan dia itu loh, jelas buatan dia. Jadi kita gimana mau percaya jelas buatan orang tersebut, pengarangnya ada bahkan baru dibuat tanggal itu hari itu. Ya bagaimana kita mempercaya? Nah, terus yang jelas juga berarti bukan itu hanya mirip Quran saja, mirip pun mirip ya mungkin bahasa Arabnya saja. Nah, kandungannya sangat 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 beda seperti itu. Nah, oke ya itu. Kemudian fa'aqbala ilaihin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu Tsabit ibn Qais. Akhirnya Nabi ketika mereka datang Nabi sambut ya. Nah, Nabi ditemani siapa ini? Sahabat siapa? Nah, Tsabit ibn Qais ibn Syammas ini jubirnya Nabi ya. Jubirnya Nabi itu ada ini Tsabit ibn Qais sama Hasan bin Tsabit. Nah, ini pernah satu ketika Tsabit ibn Qais itu ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala tentang jangan mengangkat suara, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang beriman, jangan angkat suaramu lebih tinggi daripada suara Nabi Muhammad SAW. Terus apa ancamannya? Di belakang, antah batu amalukum, ti amalmu jadi hilang. Ketika ayat ini sampai ke sama dia langsung kunci rumah, diam di rumah, nggak ke masjid. Kenapa? Dia takut, dia ngerasa ayat itu turun sama dia. Kenapa? Yang sering angkat suara di sampingnya Nabi, teriak-teriak itu siapa? Ya ini, Tsabit ibn Qais. Karena dia juru bicara Nabi, khotib, atau khotib penceramahnya Nabi. Jadi kalau ada orang datang hina Nabi Muhammad, dia balas. Ya, gitu ya, kan harus semangat kan, masa khotibnya tidur semua kan, jemaahnya di rumah nggak tidur, di masjid duduk pun bisa tidur. Ya, semangat dia nyampaikan, jadi suaranya keras, jadi dia pandai syair, ya pandai ahli di bidang juru bicara, harus cerdas kan. Juru bicaranya nggak bisa bicara, nanti malu-maluin kan. Nah, jadi Tsabit itu sahabat Nabi yang cerdas sekali. Ya tapi walaupun cerdas begini bahkan dijamin masuk surga. Kenapa? Karena pas turun ayat ini Nabi cari-cari kemana si Tsabit ini kemana. Ya Rasulullah, dia di rumah nggak mau ke masjid. Kenapa? Oh dia pas dengar ayat ini, dia Rasulullah ketakutan dia. Karena ayat ini turun sama dia, jadi amalan dia bisa hancur. Bukan itu maksudnya, ya. Kasih tahu dia penduduk surga. Senang lagi. Yang padahal ayat itu untuk orang yang nggak punya sopan. Ya. Di zaman Nabi ada orang-orang yang nggak berpendidikan, manggil Nabi dari luar, ya Muhammad, teriak-teriak, ya nggak punya adab. Nah itu ya. Nah, tapi Qais kan memang disuruh Nabi, memang untuk membalas hoax mereka. Makanya ketika Nabi habis ngomong begini ya nanti ya lihat nih. Setelah Nabi cerita wafiyadi Nabi SAW kit ajaridah, Nabi sambil bawa pelepah, ya. Sepotong pelepah, hatta waqafa ala Musailamah fi ashabihi, sampai berhadapan dengan Musailamah dan kaumnya itu ya. Lau sa'altani hadhil qit'ah ma ataitukaha. Kalau kamu minta ini, ya Nabi itu ngomong supaya masuk bawa tongkat, bawa pelepah yang enggak berharga. Ente minta ini, kamu minta ini enggak tak kasih. Lau ataitani kaha lan ata'adda amrullah fik. Kamu minta ini enggak saya kasih. Kenapa maksudnya, Pak? Kalau mintanya atas nama kedustaan tadi, ya ngaku Nabi bagi-bagi dong hartanya, ya bagi dua tanahnya. Jangankan tanah, kalau kamu mintanya berdasarkan kebatilan itu, ini pelepah kurma yang nggak kepakai ini, kamu minta nggak saya kasih. Nah, jadi Nabi ngasih biar lebih masuk gitulah. Ini kamu minta ini nggak dikasih, kenapa? Mintanya salah. Lain kalau seandainya dia masuk Islam, ya membenarkan Nabi Muhammad SAW, beriman kepada Nabi, minta onta dikasih sama Nabi. Nabi pernah ngasih orang satu lembah kambing. Kenapa ya? Karena sudah. Ya, sekarang dia soalnya mau merongrang, ya. Nah, mau membatalkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah ini sebetulnya dakwah Musailamah itu dakwah kepada semuanya sama. Itu sebetulnya. Nah, jangan ditiru.
Ya, jadi Rasulullah ya Rasulullah, dia juga Rasulullah. Rasulullah benar, dia benar. Rasulullah punya ajaran, dia punya ajaran. Rasulullah punya Quran, dia punya Quran. Ini yang berbahaya. Kalau Nah, dikaitkan dengan sekarang, nah ini Musalamah kan ini jelas digelarin Nabi Al-Kadzdzab. iya, Jadi dia jelas keluar dari Islam. iya. Kalau ada orang-orang tokoh zaman sekarang yang Hmm? berpendirian sama dengan mereka, Ya mirip. Ya, berarti nah, bisa sampai jatuh pada kekafiran. ya menakutkan lah. Ngeri-ngeri, nggak ada sedapnya. Ya, makanya ini hati-hati kita. Karena Musailamah konsepnya gitu. Muhammad Rasulullah, saya Rasulullah. Muhammad punya ajaran, kita punya ajaran. Semuanya baik. Apakah boleh menggelari orang yang demikian ini sifatnya sama dengan Musalamah? Kita gelarin yang Al-Kadzdzab. Ya kalau dia mengatakan seperti itu, Nabi Muhammad benar. Kemudian nanti kalau ada yang ngaku Nabi lagi juga benar, iya. Berarti minimal kayak pengikutnya Musailamah. Meskipun mereka masih hidup, kita gelari Al-Kadzdzab nggak masalah. Kalau seperti itu iya. Makanya jangan jadi Al-Kadzdzab. Nah, jadi orang yang berdusta atas nama Nabi niatnya kebaikan, ulama menyebutnya Al-Kadzdzab. Ya, jadi kalau kita baca Tarikh Kabir punya Imam Bukhari atau Jarh wa Ta'dil punya Ibnu Abi Hatim itu nanti ada gelar bagi seorang pemalsu hadis. Itu niatnya baik. Dia memalsukan hadis supaya jadi follow Nabi Muhammad. Ya buat hadis untuk mencintai Nabi Muhammad. Ya, hadis supaya orang rajin baca Al-Quran. Dibuatlah siapa membaca surat ini sekian kali akan begini, akan begini. Niatnya apa? Supaya orang rajin baca Al-Quran. Tapi kata para ulama tetap disebut kadzab, pendusta. Kenapa? Ya Nabi nggak pernah jelas, apalagi dia ngaku saya yang buat hadis itu. Kenapa? Karena kata Nabi, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta-dusta mengatasnamakan aku, maka siapkan tempat duduknya di neraka. Ini padahal dusta positif kayaknya. Dia dusta supaya orang cinta Rasulullah, supaya orang cinta Al-Quran. Ya tapi tetap nggak bisa. Bukan dusta membenarkan Nabi palsu. Nah ini pun tetap dapat Al-Kadzdzab, apalagi membenarkan Nabi palsu boleh. Ya. Nah, jadi itu ya. Jadi hal-hal ini ya itu jadi masih relevan sekali sebetulnya. Jadi kita harus betul-betul menjaga iman kita, menjaga keluarga kita, jangan sampai ngikutin yang begini gitu. Jadi Nabi Muhammad benar, ajaran selain Nabi Muhammad juga benar. Ya uruf kebiasaan itu benar adanya selama nggak bertentangan dengan syariat. Jadi al-a'raf atau al-ada muhakkamah. Nah itu iya, tapi kalau dia bertentangan dengan ajaran Rasulullah, maka kita dahulukan dulu ajaran Rasulullah SAW. Ya, jadi adat-adat kebiasaan tuh bagus, harus kita hormati. Selama tidak bertentangan. Jangan dikaburkan ya, wah mendahulukan Arab. Bukan, kita bukan dahulukan Arab. Nah, ya, banyak kebiasaan Arab yang nggak bagus di zaman Nabi. Contohnya apa? Ta'assub. Pokoknya kalau bukan kelompoknya nggak mau nih. Ya nggak? Bahkan dulu Aus sama Khazraj itu berantem terus, saking sukuismenya itu kuat banget. Ya nggak? Bagaimana Nabi Muhammad bisa nyatukan orang yang sukuismenya itu luar biasa. Bayangin, gara-gara suku kelahi terus, perang terus. Yahudi di tengah. Yahudi pandai buat senjata. Ya, kalau nggak ada perang pun sayang gitu. Senjata nggak laku. Akhirnya dibuat perang terus, industri jalan, industri senjata. Nah, kan industri paling menguntungkan itu senjata. Nah, zaman sekarang. Sangat mirip, lebih parah zaman sekarang ya. Makanya kita ya harus cerdas gitu ya. Nah, harus cerdas. Nah, jadi begitu susah. Jadi itu kan tidak bagus sukuisme. Mengatakan suku saya paling bagus. Nabi Muhammad tuh kalau kemana-mana boncengnya dibonceng di belakangnya itu. Ya apalagi kalau musim haji, pas musim haji Nabi Muhammad tuh kalau nggak naikkan Usama bin Zaid, naikkan Bilal di belakang. Bahkan ketika dilihat oleh banyak manusia di Mekah, ketika Fatu Mekah, yang suruh naik paling atas, paling tinggi, naik Ka'bah. Bayangin, bukan naik menara masjid, nggak ada menara ya waktu itu ya. Bukan naik tiang masjid, bukan. Suruh naik Ka'bah. Siapa orangnya namanya? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu orang mana? Orang Arab? Orang Ethiopia. Habasyah. Mukanya enggak setampar orang Arab lah ya. Nah, dari segi beda kulitnya, beda semua. Tapi kata Nabi, naik kamu. Adzan di atas. Nabi langsung mengatakan lal fadla
alal arabi wal ajam walal ajam alal arab walal abyad alal aswad walal ahmar alal abyad, atau kama qala Rasul ya. Enggak ada keutamaan orang Arab di atas non Arab. Nah, orang Arab di atas orang Arab, hitam di atas putih, putih di atas hitam, merah di atas, enggak ada, semuanya sama. Kata manusia asalnya dari Adam, Adam dari tanah. Intinya siapa yang paling bertakwa itu paling bagus. Zaman itu sudah ada pernyataan seperti ini. Orang manusia modern aja kemarin mengatakan demokrasi paling bagus saja masih begitu ya, masih ada kulit hitam ya minggir dikit lah ya, apalagi mau mendapatkan kulit hitam, mendapatkan kulit putih ya abot gitu ya, berat gitu ya. Muhammad zaman itu sudah, bahkan Bilal itu, karena konsep ini sudah ajaran Muhammad sudah menyatu, walaupun ke dulunya begitu. Bilal itu pas mau nikah, siapa mau nikah sama saya katanya. Nah, Bilal itu istrinya Arab Quraisy. Siapa? Adiknya orang kaya lagi. Siapa? Tajir, Abdurrahman bin Auf. Nah, bayangin bisa ya. Kalau memang mau perempuannya, kenapa enggak? Ya sekarang Arab mau sama Arab ya iya enggak apa-apa. Ya, Ethiopia mau sama Ethiopia enggak apa-apa. Cuma sekarang kalau mau apa yang mau dihalalkan? Kakaknya mau menikahkan walinya, terus perempuannya mau, ya udah nikah aja, tapi nggak punya keturunan. Nah, aku lihat, jadi konsep itu bisa, buktinya dibuktikan. Kemana-mana Nabi bawa Bilal. Nah, itu kan Islam sudah membuktikan. Islam sudah membuktikan. Nah, jadi bukan cuma teori. Nabi Muhammad mengatakan Nabi juga mengatakan al-aimah min Quraisy, pemimpin dari Quraisy ya, tapi bukan berarti menindas selain Quraisy. Nah, udahlah kenyataan saja sudah. Bahkan Nabi mengatakan walaupun nanti yang jadi pemimpin itu orang Ethiopia, rambut enggak halus, enggak apa, rambut keriting kayak zabib, kurma kering begitu ya. Nah, kurma kering lah, anggur kering, tahu kan, enggak jelas anggur kering. Nah, taati selama dia menegakkan kebenaran. Ma'aqamu fikum kitaballah, selama lurus taati. Kenapa? Bukan masalah kulit nggak kulit. Waduh, itu konsep luar biasa. Sukuisme bukan harus dari kelompoknya saja. Itu kan luar biasa ya. Nah, jadi Nabi Muhammad ingin mengubah itu menunjukkan adat, kebiasaan yang tidak sesuai dengan syariat. Kata Nabi, dakwah jahiliyah, itu seruan jahiliyah. Itu terkebelakang itu, kata Nabi. Da'a fa innaha muntinah, basi, kata Nabi. Bangkai itu. Bahasa kita itu bangkai, sukuisme berlebihan itu. Hanya kelompoknya saja. Nah, ini ya sebenarnya kita juga harusnya ketika kita sudah berislam seperti ini, selama dia muslim ya, dia menampakkan keislaman, selama dia lurus, kalau ada kesalahan tugas kita mengingatkan, ya pokoknya selama masih Islam kita harus menunjukkan dia itu saudara seiman. Bahkan di luar Islam juga kita harus tetap berbuat baik dan adil. La yanhakumullah anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kita harus berbuat baik kepada di luar muslim. Nah, menyambung tali persaudaraan walaupun saudaranya katakanlah masih non muslim, tetap harus disambung. Cuma jangan sampai kita ngikutin kepercayaannya. Tapi untuk sebagai manusia dan manusia yang baik harus tetap menyambung, berbuat baik. Seperti itu. Nah, jadi tertarik ke pernyataan jenengan, Ustaz. Apa itu? Kewajiban kita di era sekarang ini untuk menjaga diri dan keluarga dari pernyataan orang-orang yang sifatnya mirip dengan Musailamah. Kan sekarang ini kita nggak mungkin ninggalin kayak akun media sosial, nggak mungkin. Hampir nggak mungkin untuk ninggalin itu semua. Dan pasti di sana beredar banyak sekali pernyataan yang memang cenderung pernyataan seperti pernyataan Musailamah, menyatakan semua agama sama, bahkan menghina-hina Islam, menjadikan setiap kesempatan untuk hina Islam dan sebagainya. Nah, sikap kita untuk jaga diri dan keluarga itu gimana, Ustaz? Baik, kalau kita malahan takut terpengaruh, ya jangan pakai, jangan ikut atau jangan pakai, karena mungkin bisa lebih tenang, karena memang ngeri sekali. Ya termasuk kita berhati-hati memilihkan orang yang mengajarkan cara hidup kepada anak-anak muda ini. Karena kan yang muda pasti akan gantiin yang tua ini. Yang tua ini sehebat apapun, sekuat apapun, pastilah insya Allah mati. Bukan insya Allah pasti kan, insya Allah itu ada dua insya.
apa namanya, kalau insya Allah yang berhubungan dengan kematian itu maksudnya insya Allah pasti gitu ya. Makanya Nabi pas ziarah kubur, wa inna insya Allah bikum lahikun. Nah, jadi yang muda-muda ini pasti akan gantiin. Nah, kalau yang muda-muda ini terpengaruh yang seperti itu, ya akan berbahaya untuk masa depan dia sendiri. Nah, jadi kalau memang tadi kan di media sosial dia nggak sanggup, ya, tapi kan katanya nggak mungkin nggak melepaskan itu. Ya minimal orang tua itu serius. Orang tua itu akan ditanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah sudah pesan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nah, ini termasuk cara berpikir anak-anak. Jangan sampai nanti anak tumbuh, kita lepas aja kuliah. Pokoknya kita kasih kirim duit, SPP berapa? Kita kasih terus. Nggak diperhatiin dia belajar dari siapa. Jangan-jangan apa namanya ikut ngetren, ikut apa, ingin punya pemikiran. Karena dia akan jadi pemimpin, minimal pemimpin di keluarganya nanti kan. Apalagi kalau dia jadi tokoh, ya pasti lebih besar pengaruhnya. Dia kan akan menyebarkan pemikiran gurunya. Ya nggak? Nah, dan karena di bidang keterbukaan seperti ini sebetulnya sesuatu yang positif, dan positif cepat, negatif juga cepat. Nah, kalau kita nggak, orang tua merasa anak muda itu dibebaskan berpikir tanpa kita bimbing, ya kita akan ditanya. Nah, kalau seandainya orang tua tadi pertanyaan ini merasa bertanggung jawab sama anaknya, walaupun sudah segede apa itu, anak tetap dikontrol, minimal diskusi bareng atau apa. Jangan sampai nanti anaknya jadi pemimpin, minimal kan pemimpin keluarga. Itu nanti ngajarin anaknya sesuatu yang nggak benar. Akhirnya muncullah generasi follower yang mirip gini nanti. Ya Musalamah kan baik, yang penting baik lah. Orang dia apa namanya bisa mimpin masyarakatnya. Bani Hanifah kok dia juga mengakui Nabi Muhammad, kok Nabi Muhammad Rasulullah, Quran bener, dia juga punya Quran aja. Ya, seperti itu ya, punya fil, wa madraka mal fil, ya wabar. Nah, jadi istilahnya kebebasan berpikir, kita nggak membatasi pemikiran manusia, karena memang akal itu sangat besar dalam Islam. Bahkan manusia itu diazab di neraka gara-gara nggak kepake akal, kan begitu. Nah, laukuna nasma'u dalam surat Tabarok, seandainya kita itu dulu dengerin, au naqilu, kita mikir kan, ada yang sering mikir ya. Mikir ya, lakukan nasma wa naqilu makunna fi ashabis sa'ir. Coba kita dulu pakai kepala kita ini. Nah, jadi penting. Nah, tapi bukan justru kita memikir atau kecerdasan kita gunakan untuk itu tadi, melawan syariat seperti itu, dengan pernyataan-pernyataan seperti ini. Karena Abu Bakar As-Siddiq juga orang cerdas, Utsman Affan juga orang cerdas, Umar bin Khattab itu tokoh di zaman jahiliyah, Amr bin As juga tokoh di zaman jahiliyah, Khalid bin Walid juga tokoh di zaman jahiliyah, itu tokoh orang cerdas semua. Ketika ngelihat Musailamah apa melakukan kebohongan, dia berdusta, ya ini diselesaikan. Jadi Musailamah al-Kadzdzab akhirnya dia apa? Mempertahankan pendiriannya dan cenderung membahayakan. Akhirnya turun tangan Khalid bin Walid. Akhirnya selesailah Musailamah al-Kadzdzab. Nabi mengatakan seperti ya, lan ata'adda amrullah. Naam. Jadi saya nggak bisa melewati perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kamu berpaling, wala in adbarta la yakirannakallah. Kalau kamu berpaling, engkau akan binasa. La yakiranallah, Allah akan membinasakanmu. Wa inni la araka alladhi uritu fika ma uritu, dan saya menyatakan kamu itu yang saya lihat dalam mimpi. Mimpi Nabi kan benar. Naam ya. Wa hadza sabit yujibuka anni, dan ini Sabit akan melayani kalian. Rasulullah bisa ngomong begitu, pergi yang melayani Sabit. Sabit orang kepercayaan Nabi, nggak mungkin salah ngomong. Cerdas orangnya. Nah, perlu juga juru bicara yang hebat ya. Orang-orang cerdas yang membela Islam. Memang harus ada yang ngatasin begini, harus ada. Sabit bin Qais orangnya. Nah, ya tapi ya walaupun sudah hebat begini, tetap ada masalah rumah tangga ya. Sedikit ini untuk hikmah. Sabit bin Qais istrinya minta cerai sama dia. Nah, padahal orangnya istilahnya kalau kita viral juga, orang alim, ke orang kepercayaan Nabi, ya tetap aja ada ujian aja bagi. Nah, kisah
istrinya. Kata Nabi, kenapa minta cerai? Ya kayaknya takut dosa, saya nggak cocok kayaknya. Saya nggak benci dia karena ahlak, karena apa? Nah, ya tapi saya takut kufur kepada dia, nggak bisa berbakti. Nabi panggil Qais, ya, Qais, nah, gimana? Nah, Sabit bin Qais. Tapi nah, ini gini, nanti mau membalikkan kebunnya nggak? Nah, jadi kalau ada perempuan minta cerai atas keinginan perempuan, bukan atas kesalahan suami, ya perempuannya aja. Bukan benci juga, ya. Tapi dia ada sejenis ketidakcocokan dari segi itu. Nah, sebetulnya ada hadis yang lain mengatakan kalau perempuan minta cerai tanpa alasan, tidak ada angin, nggak ada hujan, itu nanti susah masuk surga, kan seperti itu. Tapi ini sebetulnya kayaknya ada alasan, cuma nggak bisa diungkapkan. Tapi bukan karena akhlaknya nggak bagus. Ya Nabi ngikut saja. Ya, kamu mau kembalikan kebunnya nggak, mas kawinnya? Siap, kata perempuannya. Ya dibalikan mas kawinnya. Sabit ceraikan, akhirnya cerai. Subhanallah, jadi orang soleh ya belum tentu dari ujian rumah tangga. Oh, rumah tangga itu beda lagi babnya. Itu rame lagi ya. Tidak seindah malam pertama lah ya. Nah, ala kulli hal. Ya, jadi intinya ini mukjizat Nabi sebetulnya. Jadi kamu kalau begitu akan binasa. Ternyata betul di zaman Khalid bin Walid, zaman Abu Bakar Siddiq, itu orang-orang yang murtad itu entah itu Musailamah atau sekitar Madinah itu nyerang Madinah. Ya. Nah, sehingga Abu Bakar langsung turun tangan sendiri itu memerangi orang-orang yang murtad ya. Nah, ya termasuk tokoh utama di sini adalah Khalid bin Walid yang itu mantan jahiliyah juga ya. Itu yang menyelesaikan Musailamah al-Kadzab, dan di situ ketika energi kaum muslimin terkuras di Bani Hanifah itu habis terkuras hingga para hafid Quran, ulama-ulama para sahabat itu pada gugur. Sehingga Umar Khattab itu risau banget, apa namanya, jadi jam berapa nih? Risau banget, wahai Abu Bakar Siddiq, ini ulama-ulama kita pada gugur ini fisabilillah. Lawan Musailamah energi kita terkuras. Kuat juga ternyata Musailamah ya. Nah, cepat bukukan Al-Quran, kumpulkan semua yang dari dada-dadanya para sahabat, dari hafalan, dari pelepah-pelepah yang ditaruh-taruh rumah, kumpulin semua, proyek besar-besaran. Kata Abu Bakar Siddiq, gimana, Rasul nggak pernah ngelakuin itu, aku takut bid'ah. Ya takut, Abu Bakar Siddiq kan orang yang berpegang teguh banget dengan sunnah, itu khawatir. Tapi setelah diskusi, ini diskusi ulama ya, ayolah baik kok itu, kata Abu Bakar. Nah, baik, innalah hasan. Pikir terus, nah ya, mikir Abu Bakar, akhirnya setuju juga, betul, lama-lama langsung buat proyek besar. Pemimpinnya juga anak muda yang cerdas. Siapa? Zaid bin Sabit. Nah, Zaid bin Sabit anak muda yang cerdas, memang penulis wahyu di zaman Nabi, itu pimpronya untuk mengumpulkan proyek, apa namanya, semua Quran dibukukan. Abu Bakar Siddiq sempat takut karena memang Nabi membiarkan Quran, karena memang ada sedikit bedaan, ini dapat dari Nabi agak beda bacaannya, ini agak beda, dan Nabi biarkan bebas. Nah, jadi ada satu kekhawatiran juga kalau saya, tapi karena sudah dimusyawarahkan, keputusan bersama, ulama juga yang memutuskan, dan itu landasan umumnya, payungnya masih ada. Nah, tapi yang ini yang harus dicatat ya di sini, ketika Umar Khattab mengatakan itu baik, dan sebagian orang mengatakan bid'ah hasanah, ya enggak. Oke lah, kita secara istilah nggak apa-apa. Dan sebetulnya Abu Bakar takut kalau itu jadi bid'ah sayyi'ah, saking takutnya nggak mau. Tapi diyakinkan, oke, jadi sekarang ujung-ujungnya itu bid'ah hasanah. Tapi ingat, ini sebagian ulama memang membagi ya, termasuk Imam Syafi'i, Imam Nawawi, bid'ah ada hasanah dan sayyi'ah. Tapi lihatlah ulama yang membagi ini, nah, itu jelas ya. Umar Khattab sesuatu yang jelas, betul-betul itu mirip dengan apa namanya, nanti Quran dikasih titik. Coba kalau kita buka manuskrip Quran tertua, mana ada titik, mana ada koma. Koma memang berbelakangan. Titik, sin, sol, dod itu nggak ada. Itu kan belakangan di zaman Ali bin Abi Thalib kasih titik. Nanti belakangan ada sekarang. Itu dari bab itu, khidmah kepada Al-Quran. Nah, dan yang harus dicatat, orang-orang yang mengusulkan ini model Umar bin Khattab. Orang yang semangat ingin menjaga sunnah Nabi. Penampilan sunnah Nabi Umar Khattab. Ya enggak? Umar Khattab penampilannya sunnah Nabi enggak? Sunnah Nabi. Bukan ngejek-ngejek sunnah Nabi. Jangan berdalil ingin mengatakan saya mau memperjuangkan bid'ah hasanah.
lo penampilannya atau di kesempatan yang lain ngejek-ngejek sunnah Nabi. Nah, ini kan bisa jadi kalimatu haqqin urida biha batil. Pernyataannya benar, kenyataannya benar, perbuatan Umar dan Abu Bakar diskusi itu, tapi dia gunakan untuk menutupi ejek-ejek dia atau pernyataan dia mengejek ajaran Nabi yang lain. Umar Khattab penampilan sunnah Nabi, dia membela sunnah Nabi. Contohnya, Umar Khattab sangat berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Kayaknya sepele bagi orang sekarang, mungkin itu hal remeh-temeh. Contoh, ketika dia akan meninggal, ya enggak, sudah sebentar lagi meninggal, datang seorang pemuda, nengok dia, ngasih doalah, jangan khawatir, ente orang baik, gini. Tapi dilihat pakaiannya nutupi mata kaki, anak muda ini. Umar Khattab panggil dia, irfa izaroka, angkat sarungmu, ya, fa innaha atqali qalbika wa anqali thawbika. Itu lebih suci untuk pakaianmu dan untuk lebih bertakwa untuk hatimu. Dia sangat memperhatikan. Soalnya Nabi itu kalau ngelihat ada sahabat celananya sarungnya menutupi mata kaki, irfa, angkat. Sebagian sahabat ada yang disuruh begitu langsung ke rumah digunting celananya. Celana dia bukan celana bapaknya. Ya. Intinya sangat hormatlah kepada sunnah Nabi. Jadi yang lain diamalkan juga. Jadi jelas, apalagi sudah dimusyawarahkan. Dan ulama pun sepakat itu satu kebaikan. Seperti ilmu nahu, ilmu sorof, pembukuan hadis. Dulu sahabat itu sebagian itu nyampaikan hadis aja nggak mau. Saking takut salahnya. Boro-boro nulis hadis. Jarang yang nulisnya, nggak, beberapa orang saja. Tapi di zaman Umar bin Abdul Aziz kan tabiin ya. Itu besar-besaran hadis dikumpulkan. Nah itu juga kebaikan. Nah makanya nanti contoh bid'ah hasanah itu buat sekolah, buat pesantren. Itu ya nggak apa-apa, kita juga sepakat. Memang itu bagus. Bahkan itu diperintahkan ya. Man bana lillahi masjidan atau man salaka thariqan yaltamisu fi ilman. Ya jadi intinya memudahkan sarana untuk menuntut ilmu, jelas bagian. Tapi ingat, orang yang ngomong begini harus jujur. Dia itu memperjuangkan sunnah Nabi. Nah ya, karena yang ini secara bahasa saja, terus memang sesuai dengan sunnah Nabi. Bukan ngomong begitu, ini sunnah Nabi yang jelas-jelas sunnah Nabi, bahkan itu perintah Nabi, diejek, dibully. Nah, ini pakai kata-kata nggak apa-apa. Umar bin Khattab aja membukukan Al-Quran, dan itu bid'ah hasanah. Tapi harus juga, makanya ya kita, Imam Nawawi, Imam Syafi'i, ulama-ulama lain ketika membagi ada hasanah itu kita nggak ada masalah. Karena memang bagus buat sekolah, buat apa. Sepakat aja kita, cuma dikasih nama hal seperti itu. Nah, kan mereka jujur, orang yang betul-betul memperjuangkan sunnah Nabi. Makanya hati-hati juga kita berdalil dengan satu pernyataan dan itu betul memang, dan kenyataannya memang seperti itu. Ya, sampai Abu Bakar tuh takut membukukan, takut itu karena lam yaf'alhun Nabi nggak melakukan. Abu Bakar tuh sampai takut. Tapi mohon kita jujur dengan pernyataan tersebut. Nah, jadi niatnya itu justru untuk menjaga Islam, untuk menjaga ajaran Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebaik-baik yang ditinggalkan Nabi Muhammad itu Al-Quran. Bukan justru kita menjadikan itu untuk alat untuk menjatuhkan ajaran Nabi yang lain dengan kata-kata nggak apa-apa buat sesuatu yang baru. Nah ini perlu dicatat. Nah, Ana rasa cukup ya. Nah, masih ada beberapa bagian yang belum dijelaskan, tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk jadi pengikut Nabi Muhammad sejati, bukan pengikut Musailamah tadi yang sok baik, paling toleransi banget ini ya. Rasulullah dia juga Rasulullah, sama-sama punya Quran, udah semuanya bagus. Nah, demikian. Jangan ditiru kalau yang Musailamah tadi. Tirulah Khalid bin Walid, Abu Bakar As-Siddiq yang punya pendirian tentang konsep akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, demikian, barakallahu fikum, wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas penyampaian ilmu dan kajiannya pada malam hari ini. Semoga kita yang mendengarkan dan pemirsa di rumah bisa mendapatkan manfaatnya dan juga dijaga oleh Allah Azza wa Jalla agar senantiasa berada di atas bimbingan Islam dan juga sunnah. Dan pesan yang kami petik dari Ustaz Hendri tadi, wajib bagi kita untuk menjaga diri, terutama di era milenial ini, dari pernyataan-pernyataan atau sikap orang-orang yang nyerempet-nyerempet atau seperti dengan Musailamah Al-Kadzdzab. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga kita dan kukuhkan kita di atas agama Islam ini hingga akhir hayat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.